Oh, baiklah, pasti sangat SPM dengan NPM G1F 68. Di sini saya akan membuat video mengajar saya dalam rangka untuk eh, tes untuk asdos, yaitu dengan eh, string. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Witan Suryan dengan NPM G1F138. Di sini saya akan membuat sebuah video mengajar saya, yaitu video micro teaching, yaitu dalam hal untuk memenuhi syarat menjadi asdos dan dalam sistem praktikum, yaitu mata kuliah pemrograman web. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu materi dasar-dasar pemrograman web, di mana dilihat yaitu pertama ada pendahuluan, yaitu di mana pemrograman web itu adalah sebuah pembuatan aplikasi yang dapat diakses melalui browser, yaitu Chrome, Firefox, Edge, dan lain-lain, yaitu aplikasi web umumnya terdiri dari front-end, yaitu sebagai tampilan, dan juga back-end, yaitu sebagai logika dan pengolahan data. Kemudian dalam materi ini kita akan membahas yaitu satu konsep dasar MVC, yaitu model view controller, yang kedua yaitu dasar-dasar pemrograman PHP, yang ketiga itu framework Laravel dan lokal Laravel sebagai web server lokalnya. Yang pertama itu ada konsep dasar yaitu dari MVC, yaitu model view controller, di mana pengertian dari MVC itu adalah sebuah pola arsitektur atau design pattern yang digunakan untuk memisahkan aplikasi, yaitu menjadi tiga bagian utama agar kode tersebut lebih rapi, kemudian strukturnya lebih terbaca dan mudah dipelihara dalam perkembangan sistemnya. Kemudian, adapun komponen MVC tersebut, yang pertama itu ada model, di mana ia bertanggung jawab terhadap data dan logika dalam sebuah pemrograman. Contohnya itu berhubungan langsung dengan database, karena contoh tugas model itu, yang pertama itu mengambil data dari pengguna, kemudian menyimpan datanya ke database. Kemudian yaitu ada view, di mana view ini bertugas untuk menampilkan antar muka, yaitu front end. Jadi yang dilihat oleh user di depan matanya itu adalah view tugasnya. Karena view itu biasanya berupa HTML, kemudian CSS, dan JavaScript sebagai tampilan biar lebih menarik. Kemudian di view itu tidak berisi logika, bisnis, ataupun logika pemrograman yang kompleks. Karena pada dasarnya isi di view itu kebanyakan HTML, kemudian itu ya tadi CSS sama JavaScript. Kemudian yang ketiga itu ada controller, di mana controller inilah sebagai penghubung antara model dan view. Jadi model dari database, kemudian data yang dari database yang berada dalam model itu kan langsung ditampilkan ke view. Jadi controller yang sebagai penghubungnya, di mana controller juga menerima input dari user, kemudian memproses data, menggunakan model dan mengirimkan hasilnya ke view. Jadi apa yang dilihat oleh user di depan mata itu controller sebagai jalurnya yang menghubungkan antara database dengan view. Kemudian alur kerja MVC yaitu user mengakses halaman web, kemudian request diterima oleh controller, kemudian controller memanggil model jika membutuhkan data dari database, kemudian model tersebut mengolah data dari database, kemudian data kembalikan ke controller, dan controller mengirim data ke view. Dan view akan menampilkan hasil ke user. Kemudian di sini terdapat juga keuntungan menggunakan MVC. Jadi keuntungan menggunakan MVC ini lebih terstruktur secara kode, kemudian secara pemrograman, secara alur lebih terbaca karena rata-rata para pengembang web menggunakan struktur MVC untuk pengembangan dasar webnya, ataupun di perusahaan-perusahaan rata-rata menggunakan MVC dan kemudian lebih mudah dikembangkan karena juga MVC itu ketika maintenance ataupun ketika ada kode-kode yang banyak itu lebih struktur. Jadi kode yang biasanya kode yang kita buat itu lebih mudah dipahami ataupun
baca oleh orang lain. Kemudian mudah dikerjakan secara tim karena ya tadi karena MVC kan terstruktur, jadi kan per tim itu bisa bagi-bagi tugas apa aja tugasnya. Kemudian maintenance lebih mudah. Kemudian kita masuk ke materi kedua yaitu dasar-dasar bahasa pemrograman PHP. Kenapa di sini saya memilih PHP? Karena menurut saya PHP itu lebih mudah untuk dipelajari daripada bahasa pemrograman lain dan juga framework untuk PHP itu sendiri banyak dan juga tools-toolsnya banyak dan juga untuk sebagai pemula atau sebagai beginner PHP sangat friendly. Itu masuk ke pengertian PHP. PHP itu yaitu Hypertext Processor, yaitu ada sebuah pemrograman server side yang banyak digunakan untuk pengembangan web. Jadi memang rata-rata di seluruh pengembangan web itu tuh PHP masih jadi top utama lah untuk pengembangan web. Di samping ada bahasa JavaScript ataupun bahasa yang lainnya. Kelebihan dari PHP itu mudah dipelajari, kemudian banyak dokumentasinya, kemudian open source itu lagi yang lebih utama dari PHP, kemudian didukung oleh banyak hosting karena rata-rata PHP tadi pengembangannya banyak, dokumentasinya banyak, dan juga komunitasnya juga banyak. Kemudian sintaks dasar PHP seperti dilihat pada gambar, untuk sintaks PHP itu kurang lebih hampir sama dan bahasa lainnya, tapi mungkin ada yang berbeda karena PHP itu rata-rata pakai dolar untuk variabel. Seperti dilihat ada buka kurung PHP, kemudian echo untuk memanggil datanya atau menampilkan datanya. Kemudian variabelnya ya seperti tadi itu dolar nama kita isi dengan datanya, kemudian dia sama yang kemudian dolar umur kita isi angkanya. Kemudian tipe datanya mungkin tipe datanya hampir sama kayak yang lain, secara umum hampir sama seperti bahasa pemrograman lain yaitu ada string, integer, float, boolean, array. Nah, dari sini bisa dilihat untuk memasukkan variabel tipe datanya ke dalam bahasa pemrograman PHP. Ada dolar angka, itu 10, dolar teks, metode PHP, dan dolar status, yaitu true. Sama seperti halnya ada percabangan juga di dalam PHP, karena rata-rata bahasa pemrograman pasti ada percabangan. Karena kalau tidak ada percabangan, berarti bukan bahasa pemrograman. Seperti dilihat hampir sama seperti yang ada di punya ada bahasa pemrograman lain. Terdapat if untuk memanggil data, kemudian echo untuk menampilkannya, kemudian else jika ada ya hampir sama lah kayak yang lain. Mungkin bisa dilihat perulangan juga. Kemudian kita akan masuk ke dalam materi ketiga itu framework Laravel. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa saya memilih PHP? Yang pertama itu frameworknya itu super-super canggih. Karena framework dari PHP itu menurut saya lebih kompleks lah, lebih banyak menjangkau yang lain. Walaupun masih banyak orang yang menganggap rendah tentang PHP, tapi frameworknya luar biasa. Itu ada framework Laravel. Mungkin teman-teman sendiri nanti bakalan tahu itu framework Laravel nanti yang dipelajari. Yaitu pengertian dari Laravel itu sendiri ialah sebuah framework PHP berbasis MVC. Nah, seperti kita jelaskan tadi, MVC, karena kita menggunakan model MVC, maka framework Laravel lebih tepat untuk yang kita pelajari. Yaitu berbasis MVC yang modern dan populer, digunakan untuk membangun aplikasi web dengan cepat dan aman. Jadi semua hal yang dapat dalam pengembangan website itu ada semua di dalam Laravel. API, web, eh, modelnya, controller, view, semuanya ada kan? Semuanya ada semua. Keunggulan dari Laravel itu menggunakan konsep MVC, kemudian routingnya sederhana, kemudian ada terdapat ORM, eloquent untuk database, jadi terstruktur untuk database itu sendiri. Jadi banyak lebih mudah lah untuk kita menampilkan atau mengambil data dari database, kemudian keamanan lebih baik dan juga dokumentasinya lengkap. Ya tadi seperti kita lihat nanti itu di dokumentasi Laravel itu banyak sekali modul-modulnya. Nanti akan kita pelajari satu-satu untuk materi ke depannya. Kemudian struktur folder Laravel itu sangat singkat, yaitu terdapat apps, yaitu logik untuk model dan controller, kemudian route itu untuk routing aplikasi, kemudian resource slash view yaitu untuk menampilkan jalannya front end nanti. Yaitu tuh dengan menggunakan Blade. Blade itu ya template dari Laravel itu sendiri.
Kemudian ada public, yaitu untuk mengakses paling akan diakses oleh browser seperti nanti itu foto, video, sertifikat, ataupun yang lainnya. Seperti dilihat nanti ini untuk routing Laravel sangat-sangat simple sekali untuk routingnya, sangat-sangat mempermudah banget. Terdapat route, kemudian kita akan mengambil variable get, kemudian kita akan mengisinya, mengarahkannya kemana, kemudian dalamnya ada function, kemudian kita akan return kemana, halaman apa yang akan kita tampilkan. Kemudian terdapat controller, yaitu ini adalah eh, kurang lebih untuk membuat controller lah, menggunakan PHP Artisan Make titik dua controller bisa controller. Jadi di PHP di Laravel itu sendiri kita bisa menggunakan sintaksnya untuk membuat controller dengan tidak usah manual lagi. Jadi langsung dibuatkan langsung sama framework itu sendiri. Ini ialah untuk contoh controllernya, bisa dilihat. Kemudian ini adalah bagian view atau blade template. Jadi hampir sama kayak template-template pada umumnya, itu bisa menggunakan HTML tadi. Kemudian kita akan masuk ke materi, yaitu Laragon. Kenapa kita menggunakan Laragon ataupun bukan Exam? Yang pertama, Laragon itu lebih powerful lah daripada Exam. Karena Exam sendiri kan sering terjadi error. Walaupun lama errornya, tapi bakalan sering terjadi. Takutnya nanti itu ketika ada proyek-proyek besar seperti nanti itu kawan-kawan sendiri akan menghadapi itu PPSI, ketika exam error kan waktu parah banget nanti kan. Jadi di sini kita akan menggunakan Laragon. Jadi nanti itu kita akan belajar-belajar sedikit nanti itu tentang Laragon karena sekaligus aja untuk instalasi Laragon. Tapi saya akan jelaskan dulu kepada kawan-kawan yaitu pengertian Laragon. Yaitu Laragon itu sendiri adalah aplikasi web server lokal yang digunakan untuk menjalankan PHP, Laravel, dan database di komputer secara offline. Jadi Laragon sama PHP itu sudah bestie kalau kata kita ya. Sudah bestie banget gitu nah. Kemudian fungsi Laragon itu menyediakan Apache atau Unix. Kemudian PHP berbagai versi. Jadi di dalam Laragon sendiri itu menyediakan template PHP. Jadi kita bisa mengotak-atik bahasa pemrograman PHP kita untuk mengaturnya itu sendiri. Jadi kita bebas menggunakan PHP 8.3.2 atau 8.4.25, bisa bebas banget kita akan mengolah artinya. Kemudian terdapat MySQL atau MariaDB sebagai database yang lebih. Kemudian mempermudah instalasi Laravel. Jadi yang seperti jelaskan tadi sebelumnya, jadi Laragon ini sama PHP itu sangat basic. Kemudian template-template yang ada nanti di PHP itu di Laragon sudah ada semua. Kemudian kita akan masuk ke keunggulan Laragon, yaitu pertama ringan dan cepat. Ya pasti Laragon sangat ringan, kemudian dan cepat. Dan juga Laragon itu sendiri kan hampir minim terjadinya error. Mungkin error mungkin pas instalasi karena rata-rata Laragon tuh dari versi 7 ke atas itu tuh menggunakan berbayar. Nanti kita menggunakan versi ke 6 ke bawahnya. Untuk versi 6 yang paling stabil. Kemudian mudah digunakan ya tadi, mudah digunakan. Jadi user friendly sekali untuk Laragon itu sendiri. Kemudian auto virtual host ya tadi untuk halamannya itu sendiri mudah untuk kita pelajari, kemudian cocok untuk pemula. Kemudian alur penggunaan Laragon, yang pertama kita pasti akan menginstal Laragon, kemudian kita akan menjalankan Laragon, kita akan membuat sebuah project Laravel di dalam Laragon, kemudian kita akan mengaksesnya melalui browser. Jadi nanti setelah materi ini, mungkin nanti ke depannya kita akan menjalankan semua alur yang sudah dijelaskan di slide tersebut, seperti seperti menginstal Laravel, mungkin nanti kan menginstal Laragon. Kemudian itu ada di bagian penutup. Di penutup ini yaitu dengan memahami dasar MVC, kemudian PHP, Laravel, dan Laragon, kemudian kita sudah memiliki fondasi yang kuat untuk jadi web developer ke depannya. Kemudian materi ini sangat cocok pemula yang ingin melanjutkan ke tahap pembuatan aplikasi dan ingin melanjutkan. Jadi mungkin untuk kedepannya kita akan mempelajari satu persatu untuk materi pemrograman web ini, di mana mungkin kalian nantikan akan menghadapi PPSI untuk semester 5. Kemungkinan nanti saya akan satu persatu membahasnya secara detail. Mungkin sekian video micro teaching saya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.